Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianda Azraudia dari Angkatan 2021, gugus F. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang inaugurasi dan LDKMF. Materinya yang pertama itu ada keismafarsian, selanjutnya ada kepemimpinan manajemen organisasi, yang ketiga pengembangan potensi mahasiswa, yang keempat itu ada metode persidangan, yang kelima ada 10 star farmasi, yang terakhir itu ada SPP dan IPSF. Oke, materi yang pertama itu ada keismafarsian. Ismafarsi singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, yaitu organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia yang merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian, yaitu bertujuan untuk menyatukan opini atau ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Pada tahun 50-an, terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yakni UGM dan ITB. Nah, keduanya ini memiliki persamaan masalah yang sama. UGM dan ITB itu sepakat mendirikan Novartis pada tanggal 22 Desember 1995 di Yogyakarta. Struktur organisasi Ismafarsi: Sekretaris Jenderal, Badan Pengawas. Sekretaris Jenderal terbagi menjadi dua, itu ada staf ahli dan koordinator wilayah. Pembagian wilayah Ismafarsi yang pertama itu ada Sumatera, Jawa Delite, Priangan, Joglo Sepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Syarat masuk BPH Ismafarsi itu ada Sekjen atau BP, SA Nasional, dan Korwil. Untuk Sekjen atau BP itu syaratnya harus lulus LK3, minimal mengikuti 2 event nasional, memahami konstitusi, dan berasal dari anggota penuh. Dan untuk SA Nasional, lulusan LK2 minimal mengikuti 1 event nasional, berasal dari anggota penuh. Syarat lain dapat dibuat oleh Sekjen. Dan yang untuk Korwil, lulus LK2 minimal mengikuti 1 event nasional, memahami konstitusi, dan syarat tambahan menjadi hak otonomi wilayah. Syarat anggota PPSBPI terdiri dari 1 orang perwakilan masing-masing wilayah yang diseleksi oleh BP dan disahkan oleh Sekjen, serta bertanggung jawab kepada Sekjen demisioner yang mengesahkan anggota PPSBPI. IPSF dan Ismafarsi. Ismafarsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Change ke-53 di Tawai. Juga Ismafarsi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Syaratnya itu harus lulus LK1, yang kedua minimal sedang menjalani perkuliahan di semester 5, yang ketiga dapat berbahasa Inggris secara aktif atau beberapa bahasa nasional yang dibutuhkan di negara tujuan. Yang keempat itu melengkapi semua berkas yang telah ditentukan. Yang kelima, memiliki kualifikasi dan keterampilan pada bidang yang dipilih. Yang keenam, memiliki paspor aktif hingga tanggal kepulangan SMP. Dan terakhir, menyanggupi untuk berkontribusi dalam SMP Story Competition dan SMP Alumni Project. Yang kedua itu materinya tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Latar belakang dari kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Logikanya, tanpa hadirnya seorang pemimpin yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam pemimpin itu terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya sebuah kepemimpinan tersebut. Teori kepemimpinan ada 3, teori karakter, perilaku, dan kepemimpinan situasional. Yang karakter, teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Yang kedua itu ada teori perilaku yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Yang ketiga itu ada teori kepemimpinan situasional, di mana teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkatan kematangan. Jenis-jenis kepemimpinan itu ada
subversif, otoritatif, afiliatif, faceting, demokratif, dan closing. Fungsi kepemimpinan ada fungsi perencanaan, memandang ke depan, pengembangan realitas, pengawasan, mengambil keputusan, dan memberi motivasi. Apa sih itu manajemen organisasi? Yaitu suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Fungsinya itu ada planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, dan time management. Tujuan manajemen organisasi itu membentuk koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik itu dapat didapatkan dengan adanya manajemen dalam sebuah organisasi. Dengan adanya manajemen, maka semua pekerjaan akan lebih terarah dan terkoordinasi. Nah, untuk itu tujuannya menetapkan kinerja yang efektif. Dengan kinerja yang efektif dan terarah, maka tujuan dan organisasi yang akan lebih mudah tercapai. Terus yang ketiga itu membuat lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman dapat membuat anggota lebih semangat dalam melakukan pekerjaan. Peranan mahasiswa, Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Kedua, pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, ada pengabdian masyarakat. Materi yang ketiga itu ada pengembangan potensi mahasiswa. Peranan mahasiswa secara teori itu ada agent perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, dan moral force. Apa itu potensi? Potensi itu sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin dikembangkan. Visinya menjadi wadah bagi mahasiswa farmasi Indonesia dalam research dan diplomat yang berkualitas tinggi. Fungsinya sebagai sarana bagi mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia yang mempublikasikan hasil penelitian. BIMF ini memuat hasil penelitian, editorial, artikel penyegaran ilmu farmasi, tinjau pustaka, laporan khusus, dan editorial. Materi selanjutnya itu tentang teknik persidangan Isma Farsi. Nah, jenis persidangan yaitu ada yang pertama ada awal sidang paripurna atau pleo, yang kedua sidang paripurna, yang ketiga sidang komisi. Untuk sidang pleo itu sidang pleo diikuti oleh seluruh peserta kegiatan baik anggota penuh dan anggota peninjau. Terus sidang pleo ini dipimpin oleh panitia pengarah SC atau steering committee. Terus juga sidang pleno ini membahas dan menetapkan agenda tata tertib dan memilih pemimpin, pemilih presidium sikap tetap. Terus untuk sidang paripurna diikuti oleh seluruh kegiatan baik anggota penuh dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Untuk sidang komisi itu diikuti seluruh peserta kegiatan baik anggota penuh dan anggota peninjau yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dan komisi yang bersangkutan. Peserta sidang Isma Farsi itu anggota penuh dan anggota peninjau. Aturan ketuk palu. Untuk satu kali ketukan, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan kesepakatan peserta sidang poin per poin, mencabut kembali, membatalkan ketukan terdahulu dengan dianggap keliru. Terus yang ketukan kedua itu menghentikan sidang sementara waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau scorning. Untuk ketukan ketiga, membuka atau menutup sidang atau secara resmi, mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Yang keempat, ketukan keempat itu ketukan lebih dari 4, memenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Pertama, dari peranan farmasi
dengan profesional kesehatan yang peduli dalam wujudnya telah memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien dan masyarakat luas, berinteraksi secara langsung, meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, decision maker. Seorang farmasi harus menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas seorang farmasi. Misalnya mengenai alternatif obat berganti harus mendapatkan orang seatas DM, minim, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikator. Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi, obat, konseling, dan edukasi obat kepada pasien. Terus, komunikasi yang baik meliputi kemampuan komunikasi verbal, non-verbal, mendengarkan, dan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, manajer harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Contohnya pekerjaan apoteker sebagai manajer yaitu apoteker penanggung jawab apoteker atau APA, kepala instalasi farmasi rumah sakit, manajer industri seperti manajer quality dan quality control dan quality assurance. Yang kelima, leader harus mampu menjadi seorang pemimpin atau leader, punya visi dan misi yang jelas dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi dan perusahaan lembaga yang dipimpinnya. Harus memiliki kemampuan yang lebih dari seorang manajer. Kalau manajer itu mampu mengelola orang dalam intinya agar dapat bergerak menuju kemajuan. Kalau leader itu selain harus memiliki kemampuan tersebut, ia juga harus dapat menjadi inspirasi dan memberikan motivasi bagi tim yang dipimpinnya. Yang keenam, lifelong learning. Harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga diperlukan perbaharuan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Misalnya penyakit baru yang bermunculan saat ini yang tentunya bakal menjadi tantangan dalam menentukan obat untuk penyakit tersebut. Efek samping untuk obat yang baru diketahui saat ini setelah obat tersebut telah beredar selama beberapa lama. Teacher dituntut harus dapat menjadi pendidik bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Apoteker harus mampu mengedukasi pasien mengenai penggunaan obat yang tepat, mengedukasi masyarakat untuk menggunakan obat secara bijak, dan memberikan edukasi pada tenaga kesehatan lainnya mengenai ilmu farmasi dan obat yang diperlukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang ke-9 ada entrepreneur. Diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mesejahterakan masyarakat dalam kurikulum farmasi, mata kuliah yang mendukung apoteker untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan yang terakhir, agent of positive change. Seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Oke, cukup sekian materi yang telah saya ulas kembali. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.